Oke, masih bersama TV kita Indonesia. Di video ini kita bakal belajar tentang jenis-jenis gunung api dan dampak letusan gunung api bagi kehidupan. Di sini sudah ada peta persebaran gunung api di Indonesia. Simbol segitiga warna merah ini menggambarkan gunung apinya. Bisa dilihat kalau negara kita itu punya banyak banget gunung api. Gunung-gunung api di dunia dan di Indonesia tentu saja berbeda-beda jenis. Walaupun di peta ini simbolnya sama-sama segitiga merah. Tapi kenyataannya gunung-gunung ini bisa beda-beda loh. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya, gunung api dibagi menjadi tiga. Ada gunung api mar, gunung api kerucut, dan gunung api perisai. Gunung api mar ini gunung api yang punya kawah di bagian puncaknya. Arti kata mar sendiri adalah danau tektonik yang terjal. Danau ini kebentuk karena erupsinya yang eksplosif atau letusan yang kuat. Bahan-bahan yang keluar itu berupa material padat atau eflata. Contoh gunung api mar itu ada Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. Jadi penyebabnya itu letusan, bahan yang dikeluarkan itu material padat atau eflata, dan ini ketiga contoh gunung api mar. Selanjutnya gunung api perisai atau landai. Bentuk gunung api perisai punya alas yang luas dan bentuk lerengnya itu landai banget. Ini disebabkan karena sifat erupsinya bukan eksplosif tapi efusif, atau magma yang keluar itu cair yang mengalir dan nyebar di sekitar area gunung api. Jadi penyebab gunung api perisai itu adalah lelehan dan cairan. Bahan yang dikeluarin itu lava yang sangat cair. Contoh gunung perisai itu ada gunung api Mauna Loa, Mauna Kea, dan Kilauea di Hawaii, Amerika Serikat. Nah, di Indonesia itu gunung api perisai tidak ada, jadi adanya di daerah Hawaii. Terakhir gunung api kerucut atau strato. Gunung api ini terjadi akibat letusan dan lelehan atau eksplosif dan efusif. Nah, eksplosif dan efusif ini itu terjadi secara terus-menerus dan bergantian. Jadi gunung ini ngebentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis karena akibat letusan-letusan sebelumnya. Contoh gunung api strato itu Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Nah, ini adalah gambar gunung-gunung yang dilihat secara aslinya. Gunung api mar punya kawah di puncaknya seperti ini. Gunung perisai itu landai, dan gunung strato itu lapisan-lapisan yang membentuk suatu kerucut. Gunung api yang ada di dunia dan yang ada di negara kita tercinta ini memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan aktivitasnya, gunung api dibedakan menjadi tiga tipe. Tipe A, tipe B, dan tipe C. Tapi apa ya yang membedakan tipe-tipe gunung api ini? Ya, yang ngebeda ini itu pasti dari aktivitasnya sih. Yang pertama kita bahas dulu nih gunung api tipe A. Gunung api ini masih aktif menghasilkan magma dan pernah mengalami erupsi minimal 1 kali di tahun 1600 ke atas. Contoh gunung api yang aktif itu ada Gunung Merapi, Gunung Sinabung, dan Gunung Kerinci yang ada di Indonesia ini ya. Yang kedua gunung api tipe B. Gunung api ini disebut juga gunung api pasif, atau kalau A itu aktif, kalau tipe B itu pasif. Artinya gunung ini gunung-gunung yang tidak pernah mengalami erupsi di tahun 1600 ke atas ya. Tapi gunung ini masih memperlihatkan gejala gunung api aktif. Misalnya masih menghasilkan solvatara yang artinya sumber gas belerang. Contoh gunung api tipe B atau gunung api pasif ini ada Gunung Rajabasa dan Gunung Patuha di Jawa Barat. Selanjutnya ada gunung api tipe C. Nah, gunung api ini itu tidak diketahui sejarah erupsinya atau tidak diketahui sejarah meletusnya begitu dalam catatan manusia. Tapi dia itu masih menunjukkan aktivitas di masa lampau. Misalnya ada solvatara dan ada fumarola atau kawah lubang yang mengeluarkan
gas bercampur uap di sekitar daerah vulkanis. Nah, contoh gunung api tipe C ini ada Kawah Kamojang. Selain itu Kawah Manui dan Gunung Lahendong. Jadi begitu ya, gunung api tipe A itu masih aktif, gunung api tipe B itu pasif, dan gunung api tipe C itu gunung api yang tidak diketahui sejarah erupsinya dalam catatan manusia. Di Indonesia banyak gunung api tipe A atau aktivitas magmanya yang masih aktif. Jadi kita ini khususnya yang tinggal di daerah gunung aktif harus tahu ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Ciri pertama, suhu di sekitar gunung api meningkat dari suhu normal. Terus tiba-tiba sumber air itu mengalami kekeringan. Nggak cuma sumber air, tapi pohon-pohon juga di sekitar gunung mengalami kekeringan. Pohon-pohon yang ada di sekitar gunung api ya pokoknya. Terus ciri lainnya yang bisa bikin bahaya adalah sering terjadinya gempa, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Dan binatang-binatang liar yang hidup di gunung api juga ini mengungsi ke tempat lain, atau bisa jadi ngungsinya itu ke daerah pemukiman. Jadi kalau kita mengalami ciri-ciri yang ini, kita harus siap siaga buat menghindari bahaya yang ditimbulkan dengan adanya letusan gunung api. Nah, setelah letusan terjadi biasanya muncul gejala pasca vulkanik. Misalnya nih, muncul sumber air panas yang mengandung belerang, muncul geyser atau semburan air panas dari dalam bumi, dan muncul ekskalasi atau berupa gas-gas seperti gas karbon dioksida dan gas belerang. Jadi kalau misalkan ada sumber air panas dan ada geyser atau ada ekskalasi, ini berarti gunung api tersebut pernah meletus. Nah, meletusnya gunung api atau proses vulkanisme punya dampak terhadap kehidupan kita. Ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dampak positifnya sih ya seperti bisa bermanfaat bagi lahan pertanian. Soalnya abu-abu vulkanik yang dihasilkan pas letusan gunung api bisa membuat tanah menjadi subur. Selain itu, gunung api juga bisa dijadikan penghasil bahan galian tambang, misalnya seperti emas, intan, pasir, timah, dan bahan bangunan lainnya. Terus ini nih yang bagian paling seru nih. Bentuk hasil dari vulkanisme bisa dijadikan tempat wisata alam yang menarik. Seperti ini nih. Tapi sayangnya ada juga dampak negatifnya dari proses vulkanisme ini. Yang pertama itu ada lereng-lereng yang kebentuk karena vulkanisme umumnya ini terjal. Makanya pemanfaatannya jadi terbatas. Daerah ini tidak bisa dijadikan daerah pemukiman. Kalaupun dijadikan pemukiman, bisa jadi muncul bencana-bencana alam seperti longsor gitu, dan bisa memakan korban jiwa juga. Selain itu, proses alam dari dalam bumi itu proses endogen bisa menimbulkan letusan gunung api dan gempa bumi. Nah, si gempa bumi ini yang bikin alam sekitar kita ini rusak. Rumah kita rusak, jalan-jalanan rusak, tempat umum rusak, seperti itu. Tapi di samping itu kita harus bersyukur karena negara kita merupakan negara yang memiliki banyak gunung api. Oke, teman-teman, kita di video ini sudah belajar tentang jenis gunung api berdasarkan bentuk dan aktivitasnya. Berdasarkan bentuknya ada gunung api mar, gunung api perisai, dan gunung api strato atau kerucut. Terus kalau berdasarkan aktivitasnya ada gunung api tipe A, tipe B, pasif, dan tipe C. Kita juga sudah pelajari ciri-ciri gunung yang akan meletus. Kita juga belajar ciri-ciri yang akan meletus itu buat meminimalkan dampak negatif dari letusan gunung api. Dan kita juga belajar tentang gejala pasca vulkanik dan dampak vulkanisme bagi kehidupan kita di bumi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat dan bikin tambah semangat belajarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, masih bersama TV Kita Indonesia.